Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama meneduhkan hati dan mempersiapkan diri memasuki ibadah Advent keempat dengan memujikan Dia yang dijanjikan. Lesu dan lelah, terpuruk dalam lembah kekelaman. Terima kabar bahagia, menantikan Dia yang telah dijanjikan. Ku jatuh dalam dosa, kesukaran masih menaungi kita. Kini tiba saatnya, hadirlah Sang Raja, berkuasa bertata. Yesus, Yesus, Yesus namanya, mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia selamanya. Kesukaran masih menaungi kita. Kini tiba saatnya, hadirlah Sang Raja, berkuasa berkata. Yesus, Yesus, Yesus namanya, mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia selamanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya, mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia. Oh, Yesus, Yesus, Yesus namanya, mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia, besar kuasanya, Raja segala raja selamanya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, umat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan,
hari ini kita telah memasuki minggu Advent keempat. Kita semakin dekat dengan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangannya. Mari kita menyanyi Kusongsong Bagaimana. KC 85 bait 1. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuruh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuruh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Tuhan memanggil kita untuk mengambil bagian di dalam karyanya di dunia. Namun, mengerjakan tanggung jawab sebagai hambanya bukanlah sesuatu yang mudah. Kita harus melakukannya dengan pandangan yang senantiasa tertuju kepadanya. Mari kita pujikan dari timur jauh benar. KC 129 bait 1. Dari timur jauh benar, kami cari Raja besar, lewat turun naik turun, dituntun bintangnya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami Kau sinari, langkah kami tuntunlah. Mari, setelah kehidupan kita sehari-hari, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau melibatkan kami di dalam karya-Mu di dunia ini. Namun, kami mengaku, kami sering melakukannya dengan sekehendak kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami juga berterima kasih atas pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Namun, kami sering merasa ragu akan kehadiran kuasa-Mu.
Kami sering merasa khawatir dan takut menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan pengakuan dosa kami. Kami percaya Engkau mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami sanggup mengerjakan rencana-Mu, menghadirkan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sayang ternyata berjemaah, ya Tuhan beri hati yang suci dan benar. Marilah kita berdiri untuk menyambut berita anugerah yang diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai dengan 13. Begini bunyinya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan bersandar pada kasih Tuhan, mari kita nyatakan tekad kita untuk setia terlibat dalam karyanya. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama dan kami percaya kalau nanti kami akan mempelajari firman-Mu, Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Di tempat masing-masing di mana kami berada, Roh-Mu itu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dan mengerti pesan yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu itu. Urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari
Injil menurut Lukas, Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara sekalian, apa yang Anda bayangkan kalau seorang berkata kepada Anda bahwa Anda akan mendapatkan kasih karunia dari Allah? Mungkin sebagian dari Anda akan membayangkan akan memperoleh sesuatu yang sangat menyenangkan. Ini kasih karunia dari Allah lagi. Mungkin sudah membayangkan akan mendapatkan sesuatu yang sudah lama Anda inginkan, atau sesuatu yang sedang paling Anda butuhkan. Itu yang biasanya kita pahami sebagai kasih karunia Allah. Dan selain itu, sebagian dari kita akan mengatakan mendapatkannya pun seharusnya dengan gratis, tidak perlu membayar. Karena kalau membayar itu bukan kasih karunia. Jadi kita hanya tinggal menerimanya saja dan menikmatinya saja. Itulah kasih karunia Allah. Barangkali itu yang kita pikirkan mengenai kasih karunia Allah. Namun dari bacaan kita hari ini, kita belajar bahwa pemahaman seperti itu ternyata keliru. Ketika Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada Maria, tidak seperti yang kita bayangkan, ternyata Maria justru menerima sesuatu yang sebetulnya tidak pernah diinginkannya. Alih-alih sesuatu yang menyenangkan, Maria harus menjalaninya dengan penuh kesukaran dan kesulitan. Dan karena itu Maria harus menjalani apa yang disebut kasih karunia itu dengan iman dan komitmen yang teguh.
Jauh dari apa yang kita bayangkan, sesuatu yang menyenangkan, yang bisa kita terima dengan enak, secara gratis, tanpa perlu membayar apa-apa. Kalau begitu, kasih karunia Allah yang seperti apa yang sedang kita bicarakan dari firman Tuhan hari ini? Untuk mempelajarinya, marilah kita melihat perikop kita dengan lebih teliti. Dalam perikop ini kita berjumpa dengan dialog yang menarik antara Gabriel, seorang malaikat yang diutus Allah, dengan Maria. Nah, dialog itu diawali dengan salam yang diberikan Gabriel kepada Maria di ayat 28. Di dalam salam ini ada dua hal penting yang dikatakan oleh Gabriel mengenai Maria. Pertama, Maria memperoleh karunia dari Tuhan, dan yang kedua, Maria disertai oleh Tuhan. Dua hal ini tentu saja sangat erat, saling terkait satu dengan yang lain. Namun salam yang singkat, yang berisi dua hal yang penting itu, rupanya tidak terlalu dipahami oleh Maria. Maria dengan jujur berkata di dalam hatinya, bertanya-tanya apa arti salam itu. Apa yang dimaksudkan oleh Gabriel bahwa dia mendapat karunia Tuhan. Kita tahu bahwa pada saat itu Maria sedang mempersiapkan perkawinannya dengan Yusuf. Kalau kita dalam posisi Maria, mungkin kita akan bertanya-tanya, karunia apa? Apa wujudnya? Apakah itu mungkin rumah yang baru yang bisa mereka nanti tempati sebagai pengantin baru? Atau kendaraan baru? Bukan mobil tentu saja di zaman itu. Seekor unta barangkali yang gagah, yang mungkin kalau dikendarai lebih nikmat dan lebih bagus daripada seekor keledai atau daripada berjalan kaki menyusuri kota Bethlehem. Atau kalau Yusuf itu seorang tukang kayu, mungkin karunia Tuhan itu berarti banyak order sehingga Yusuf bisa lebih laris pekerjaannya dan mereka menjadi semakin berlimpah harta benda. Mungkin itu yang ada di dalam benak kita kalau kita berada dalam posisi Maria. Pemikiran atau harapan seperti itu tentu tidak berlebihan. Bukankah yang disampaikan oleh Gabriel itu adalah karunia dari Tuhan? Tentu Tuhan mengerti apa yang sedang saya butuhkan dan Dia akan memberikan semua yang terbaik untuk kehidupan saya. Tetapi bukan itu yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Jawaban Gabriel di ayat 30 sampai dengan 33 sangat mungkin akan mengejutkan bagi Maria. Karena ternyata kasih karunia Allah itu bukan rumah atau bukan seekor unta atau pekerjaan yang sukses bagi Yusuf calon suaminya. Tetapi kasih karunia itu adalah keterlibatan Maria di dalam rencana Allah. Itulah yang disebutkan oleh Gabriel sebagai kasih karunia yang akan diterima Maria. Yaitu bahwa Maria akan terlibat di dalam rencananya. Kalau kita baca ayat-ayat itu, ayat 30 sampai dengan 33, Gabriel menyatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang nanti akan diberi nama Yesus, artinya juru selamat. Lebih lanjut, Gabriel menjelaskan bahwa Yesus ini adalah anak Allah, keturunan Daud, dan Ia akan datang ke dunia bagi umatnya, yang disebut oleh Gabriel sebagai keturunan Yakub. Tentu dengan bersengaja Gabriel menyebut keturunan Daud, keturunan Yakub. Mengapa Gabriel menyebut dua nama itu? Gabriel sedang berbicara mengenai rencana Allah yang sudah mereka kenal, yang sudah diberitakan sejak zaman nenek moyang mereka.
rencana yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka nanti-nantikan. Dan hari itu Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa Allah akan mewujudkan rencana itu. Tapi catatannya adalah bahwa Maria bukanlah hanya sebagai seorang penonton. Maria bukan hanya seorang yang sedang menantikan rencana itu digenapi, melainkan Gabriel menyampaikan undangan dari Tuhan bahwa Maria akan dilibatkan oleh Allah sendiri di dalam mewujudkan rencananya itu. Lebih dari itu, Gabriel juga menjelaskan bahwa anak yang akan dikandung dan dilahirkan oleh Maria itu akan mewujudkan pemerintahan Allah yang kekal. Di ayat yang ke-33 disebutkan bahwa kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, di dalam rencana Allah yang agung itulah Maria akan terlibat. Nah, sekarang kita tahu mengapa hal itu disebut sebagai kasih karunia Allah. Di dalam kesederhanaannya dan ketidakmengertiannya, Tuhan melibatkan Maria di dalam rencananya itu. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan apa yang tadi kita bicarakan di awal, yang kita harapkan di dalam pikiran kita, rumah, atau mobil, atau harta benda, yang dapat kita nikmati memang, tapi dalam waktu yang sangat singkat, sebagian besar kita hanya bisa menikmati itu sangat singkat, lebih pendek bahkan dari usia kita. Sebelum kita meninggal dunia, kita mungkin sudah tidak bisa menikmati semuanya dengan maksimal. Kita hanya bisa menikmati sebagian saja. Jelas, rencana Allah jauh lebih agung, lebih mulia dari apa yang kita pikirkan dan kita inginkan itu. Itulah sebabnya Gabriel menyebut rencana Allah itu sebagai kasih karunia ketika Maria terlibat di dalamnya. Nah, terkait dengan kasih karunia Allah yang mulia ini, ada dua hal yang penting bagi kita, yang sebetulnya merupakan kabar baik. Yang pertama, kasih karunia itu bukan hanya bagi Maria, melainkan juga bagi kita. Artinya, Tuhan juga memanggil kita untuk mewujudkan rencana dan karyanya itu di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita, di gereja di mana kita beribadah dan melayani, dan di tengah masyarakat yang lebih luas di mana Tuhan menempatkan kita. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan mengerjakan rencana itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berperan sebagai seorang ayah atau seorang ibu, atau kita menjadi seorang penatua, atau menjadi seorang pemain musik, atau di berbagai bidang pelayanan lainnya di dalam kehidupan kita. Termasuk pada waktu kita bekerja sebagai pengusaha atau sebagai karyawan, atau di tengah lingkungan, di tempat tinggal kita, di lingkungan RT kita, di tengah tetangga kita. Di sanalah kita dipanggil untuk terlibat di dalam mengerjakan rencananya. Di tempat-tempat itulah Tuhan berkarya dan Tuhan memanggil kita untuk terlibat di dalamnya. Nah, setelah mendapat penjelasan mengenai kasih karunia Allah, bagaimana reaksi Maria? Dari sinilah kita belajar hal yang kedua. Ternyata tidak mudah bagi Maria untuk menerima kasih karunia itu. Maria menjawab Gabriel, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Sebetulnya ini kalimat yang cukup halus. Kalau kita mau memakai kalimat yang lebih tegas, sebetulnya Maria sedang berkata, itu sungguh mustahil. Saudara-saudara, kata mustahil itu sebetulnya
level yang paling tinggi dari istilah lain, yaitu sulit. Kalau mau diurutkan levelnya adalah agak sulit, sulit, sangat sulit, lalu yang paling tinggi adalah mustahil. Karena itulah ketika menjawab Maria, Gabriel memakai istilah mustahil itu di ayat 37. Dengan tegas Gabriel mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mengapa Maria berpikir bahwa itu mustahil? Seperti kita tahu, Maria pada waktu itu belum bersuami. Jadi secara hukum maupun secara biologis, tidak mungkin baginya untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Artinya, kalau memang rencana Allah itu hendak diwujudkan dengan cara demikian, ada seorang anak yang akan lahir, yang disebut anak Allah, yang akan menjadi juru selamat, dan karena itu harus diberi nama Yesus, maka Maria berpikir bahwa dia bukanlah perempuan yang tepat. Secara hukum dan secara biologis, dia tidak dalam posisi yang bisa memenuhi rencana itu. Mustahil bagi dia untuk terlibat dalam rencana Allah itu. Bukan cuman sulit atau sangat sulit, tapi mustahil. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat jawaban yang lugas dari Gabriel, Gabriel berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Gabriel pun menjelaskan mengapa itu tidak mustahil. Gabriel berkata bahwa Roh Kudus akan turun pada diri Maria dan kuasa Allah akan menaunginya. Ayat 35. Bahkan kalau kita membaca ayat selanjutnya, Maria diberi kesempatan untuk melihat bagaimana kuasa Allah itu sudah bekerja di dalam diri sanaknya, yaitu Elisabet, yang mengandung pada kondisi yang sebetulnya mustahil bagi manusia, juga secara biologis, karena usianya yang sudah sangat lanjut. Karena itulah Gabriel mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kuasa Allah sendiri akan menaungi Maria. Dan itulah yang sebetulnya dimaksudkan oleh Gabriel ketika dia berkata di dalam salamnya, Tuhan menyertai engkau, di ayat 28. Nah, inilah kabar baik kedua bagi kita semua, terutama kita yang menyediakan diri kita untuk terlibat di dalam rencananya, yaitu bahwa kuasa Allah akan menyertai kita. Kuasa Allah akan menyertai setiap orang yang terlibat di dalam rencananya. Jadi jika kita menyediakan diri untuk terlibat di dalam rencananya, walaupun itu tidak gampang, kita akan melihat dan mengalami bagaimana kuasa Allah itu menyertai kita. Mengerjakan rencana Allah, saudara, seringkali membuat kita ragu. Apakah saya sanggup? Apakah saya bisa? Mengapa? Karena cara yang Allah pakai seringkali sulit atau sangat sulit, bahkan nampak mustahil bagi kita. Kadangkala kita harus mengesampingkan cara-cara kita sendiri yang menurut kita itu cara yang terbaik. Tapi bagi Allah ternyata bukan. Bagi kita itu cara yang masuk akal. Ternyata bagi Allah bukan itu. Kadangkala kita harus menjadi seperti Maria, yang sepertinya untuk hal-hal yang nampak sepele kita itu tidak bisa memahami. Tetapi dengan cara itulah sebetulnya Allah itu bekerja. Dia memang membuat rencana yang seringkali di luar pemikiran kita, tetapi dia tidak pernah membiarkan kita untuk mengerjakan yang sulit itu sendirian. Dia selalu menyertai kita dengan kuasanya. Karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan respons Maria di ayat yang terakhir. Maria berkata, sesungguhnya aku ini
adalah hamba Tuhan. Ayat 38. Apa artinya? Artinya Maria tidak hanya menerima keterlibatan itu secara pasif. Ini bukan berarti Maria berkata, "Ya wis Tuhan, sak karepmu. Ya sudah Tuhan, terserah engkau." Sebetulnya tidak. Ketika Maria berkata bahwa aku adalah hambamu Tuhan, itu berarti Maria siap mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Walaupun itu sesuatu yang tidak gampang. Maria memposisikan dirinya sebagai orang yang siap mendengar dan melakukan apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Dan yang menarik, Maria kemudian melanjutkan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara, kita ingat bahwa sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Kristus, Juru Selamat kita, ketika dia bergumul di Taman Getsemani menjelang penyalibannya. Kristus tahu bahwa dia harus menghadapi sesuatu yang berat, yang dia bayangkan sebagai cawan yang harus diminum itu. Tetapi pada akhirnya dia berkata, "Jadilah apa yang engkau kehendaki." Sikap seperti ini yang juga ditunjukkan oleh Maria. Maria siap menjalani semua risiko ketika dia harus mengandung dan kemudian melahirkan bayi Kristus Sang Juru Selamat itu. Saudara, sikap seperti inilah yang juga seharusnya kita miliki kalau kita sungguh-sungguh ingin terlibat di dalam rencananya. Kalau kita mau terlibat di dalam rencananya, saudara, kita tidak bisa enak-enak bermain-main sesuka kita, melakukannya ala kadarnya saja. Saudara, tidak mungkin. Kalau kita serius menanggapi panggilan untuk terlibat di dalam rencananya dan memahami itu sebagai kasih karunia yang kita terima dari Dia, kita harus mengerjakannya dengan kesungguhan hati. Dengan penuh iman bahwa Dia menyertai kita. Dan karena itu dengan kerelaan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Bahkan bila perlu kerelaan untuk berkorban. Saudara, salah satu wujud kasih karunia-Nya yang mulia bagi kita adalah kesempatan untuk terlibat di dalam rencananya. Bersyukurlah kalau saudara-saudara sekarang ini terlibat mengerjakan rencananya dalam keluarga, di gerejanya, di tempat di mana Tuhan menaruh saudara-saudara. Dan mari kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, karena kuasa-Nya menyertai kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Seorang pemuda tampak begitu lusuh dan tak bersemangat. Hidupnya hancur berantakan dan seolah hidupnya akan berakhir. Ia sudah tidak sanggup lagi. Dulu ia rajin ke gereja, tapi sekarang ia bahkan tidak mau berdoa meminta pertolongan Tuhan. Ia merasa kecewa, ia terus bertanya dan menyalahkan Tuhan mengapa semua ini harus terjadi padanya. Namun secara tak terduga, Tuhan punya rencana yang indah untuknya. Satu persatu sahabat, keluarga datang mendukungnya untuk bangkit dan kembali percaya. Melalui sebuah renungan yang dibacakan untuknya, ia merasa Tuhan berbicara dengan lembut padanya, memanggilnya untuk kembali pada Tuhan. Sejak saat itu, ia kembali bersemangat menjalani hari-harinya, menata kembali apa yang sudah berantakan, dan mempersiapkan masa depannya dengan bimbingan Tuhan. Ia pun bertekad untuk menjalani hidup baru dalam tuntunannya dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terkadang kita berpikir bahwa semuanya akan berakhir ketika kita kehilangan banyak hal, ketika kita tidak lagi melihat jalan terbuka di hadapan kita. Tapi Tuhan tidak tinggal diam melihat anaknya yang Ia kasihi jatuh tersungkur. Tuhan akan mengangkat dan menopang kita. Ia selalu ada untuk kita di saat kita terluka, di saat kita berbeban berat, dan dalam apapun kondisi kita.
Satu hal yang ia minta, terus sebarkan kasih dan sukacita kepada sesama seperti halnya yang ia lakukan pada kita. Menyebarkan kasih dan sukacita kepada siapapun, dimanapun, bagaimanapun, dan kapanpun. Mulai kapan? Sekarang. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan pokok-pokok doa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh menyatukan hati kita untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk persatuan, kesatuan, dan keamanan negara Republik Indonesia. Kami juga berdoa agar Engkau senantiasa menyertai gereja kami, terutama di dalam kecukupan dana yang kami perlukan selama kami melayani di masa pandemi ini. Kami juga berdoa dan mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dalam kehidupannya karena terdampak secara ekonomi karena pandemi ini. Mereka yang merasa kesulitan dan mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Tuhan, Engkau campur tanganlah. Kami juga percaya Tuhan akan menyertai saudara-saudara kami dalam kesehatan mereka. Biarlah seluruh jemaat dan simpatisan GKI Residen Sudirman boleh senantiasa sehat sehingga mereka bisa beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa bagi pendidikan dan kerohanian anak-anak-Mu selama mereka belajar secara online. Tuhan, biarlah halangan-halangan yang terjadi tidak mematahkan semangat mereka dan mereka boleh melakukan yang terbaik dalam mengerjakan tanggung jawab mereka sebagai pelajar dan juga dalam pertumbuhan rohani mereka. Kami juga bersukacita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan sertailah kehidupan mereka semua. Kami percaya Tuhan juga akan menyertai pelayanan kami semua. Kami berdoa untuk majelis jemaat dalam mempersiapkan kebaktian new normal. Tuhan sertai semua persiapan yang sudah dan sedang dilakukan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang mempersiapkan diri dalam memasuki minggu-minggu malam Natal dan Natal. Biarlah di tengah keterbatasan kami dan di tengah situasi ini, sukacita Natal boleh tetap hadir di dalam keluarga kami dan terutama di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segenap doa kami ini demi nama Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan berdasarkan firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1-2.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, hingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan dapat kita berikan dengan cara, pertama, transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. Kedua, pemindai atau scan QR kode GKI Residen Sudirman. Yang ketiga, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gedung gereja. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kami dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang menipu sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Pagi bangkit berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Dalam Bapa dari surga, Kau berkati persembahan ini supaya berkenan di hadapan-Mu, juga dapat digunakan bagi karya pelayanan-Mu di muka bumi ini. Dalam Bapa di surga, Engkau terus memberkati kami ya Tuhan, setiap umat-Mu dalam bekerja, dalam berkarya. Pimpin dan tuntun kami ya Tuhan, agar setiap karya dan pelayanan kami dapat menjadi berkat bagi umat Kristiani. Dalam Bapa di surga, kami menaikkan doa persembahan ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita ungkapkan kesediaan kita untuk tetap setia menghadirkan shalom bagi orang-orang di sekitar kita. Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.